Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyelesaian soal uji kompetensi keahlian atau UKK dengan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan paket 1. Ya. Kita akan menyelesaikan paket 1 dengan ketentuan soal yang sudah dibagikan. Untuk judul tugasnya adalah instalasi jaringan sederhana, di mana kalian di sini bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugasnya adalah sebagai teknisi untuk merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan, di mana WiFi router bertindak sebagai gateway internet, sebagai hotspot di HCP server, dan internet tersebut didistribusikan ke sebuah lab admin dan lab jaringan melalui jalur kabel dan wireless atau disebut dengan hotspot dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu VLAN 10 dengan ID 10 dengan nama lab admin, IP address ether 2 192.168.40.0 prefix 28. Kemudian VLAN 20 dengan ID 20, NIM-nya lab jaringan, IP address ether 3 192.168.20.0 prefix 28. Kemudian untuk wireless LAN hotspotnya dengan VLAN IP WLAN, hotspot nama peserta, kemudian ruang tamu dengan IP address 192.168.30.0 prefix 24 dengan login username tamu, passwordnya guys. Untuk mempermudah, mari kita langsung membaca topologi logiknya. Untuk topologi logiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, internet ini masuk melalui jalur Ether 1, yaitu kita menggunakan router RB941. Kemudian kita keluarkan melalui Ether 4 menggunakan kabel UTP, ya, baik itu Cat 5 maupun Cat 6. Kemudian dihubungkan ke switch manageable. Untuk kesempatan kali ini saya menggunakan Mikrotik RB941 karena di RB941 itu sudah support untuk switch manageable. Kemudian dari Ether 3 kita keluarkan untuk VLAN 10, kemudian Ether 2 kita keluarkan untuk VLAN 20. Sedangkan untuk hotspotnya kita menggunakan VLAN yang tertanam di Mikrotik RB941. Nah, untuk konfigurasinya topologi fisik sebagai berikut. Yang pertama, jalur dari internet atau modem ini kita tempatkan di Ether 1. Kemudian untuk jalur keluar transnya atau disebut dengan jalur distribusi kita menggunakan Ether 4. Nah, di sini kita menggunakan Ether 4, satu kabel. Kemudian kita tancapkan atau kita hubungkan sama-sama di Mikrotik RB941 di Ether 4 untuk mempermudah ya. Kemudian dari Ether 3 dan Ether 2, untuk Ether 3-nya kita distribusikan VLAN 20. Nah, ini VLAN 20 dengan IP address 192.168.20.0 prefix 28. Untuk Ether 2-nya kita distribusikan VLAN 10 dengan IP 192.168.40.0 prefix 28. Ini adalah gambaran fisik untuk konfigurasi jaringan sehingga kalian lebih mudah untuk konfigurasi. Baik, saya jelaskan kembali agar lebih mudah. Yang pertama, pastikan untuk Ether 1 ini adalah jalur dari internet. Kemudian Ether 4 di sini dihubungkan menggunakan kabel UTP untuk Ether 4 di Mikrotik yang kedua yang kita fungsikan sebagai switch manageable. Kemudian
Untuk 3 dan 4 ini opsional saja karena nanti kita bisa bergantian untuk uji cobanya. Sehingga, kebutuhan kabel yang kita gunakan minimalnya itu ada 3. Nah, seperti ini saya berada di posisi, PC, remote aksesnya. Baik, kita hubungkan ke Ether 2 untuk konfigurasi dari MikroTik RB941 atau router utamanya. Nah, seperti ini kita akan konfigurasikan sehingga di MikroTik 1 pastikan jalur Ether 1 internet, jalur Ether 2 untuk remote, kemudian Ether 3 Ether yang keempat dihubungkan ke Ether 4 untuk switch RB941. Seperti itu. Baik, kita akan coba untuk konfigurasi. Sebelum konfigurasi, pastikan bahwasanya untuk Ether itu dalam keadaan default ya. Nah, seperti ini. 192.168.88 sekian untuk angka ini selain 1 ya, karena 1 miliknya si MikroTiknya. Oke, kalau sudah tinggal kita hubungkan dengan login admin, passwordnya kosong. Setelah muncul tampilan seperti ini, tinggal kita konfigurasi. Ether 1 ini adalah jalur dari internet. Kita keluarkan internetnya dari sini. Kemudian jalur 2 yang kita remote akses tadi kita fungsikan sebagai lokal. Kemudian jalur yang ketiga atau jalur yang keempat, Ether 4 kita fungsikan sebagai trans-VLAN-nya ya. Trans-VLAN. Oke. Sehingga akan lebih mudah untuk pemberian IP address karena sudah kita beri nama. Kemudian untuk WiFi-nya juga kita aktifkan atau wireless-nya kita aktifkan seperti ini. Sehingga di sini ada simbol R, artinya running begitu ya. Untuk wireless-nya kita beri nama di sini hotspot gitu ya. Baik, lanjut. Kemudian untuk modenya kita bikin AP Bridge. Kemudian SSID-nya nama ya, nama kita ya. Coba kita beri nama Ashana@UKK gitu ya. Kemudian apply. Oke. Jadi mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah setelah interface sudah kita buat, selanjutnya kita akan membuat VLAN berdasarkan soal yang ketentuan VLAN 10 dan VLAN 20. Oke. Kita membuatnya di interface ya. Kita add, kemudian kita pilih VLAN. Kemudian name-nya di sini kita ganti VLAN lab gitu ya, lab admin. Kemudian ID-nya soal tadi lab admin itu 10. Oke. 10. Kemudian apply kalau mau memberi. Oke. Kemudian juga add VLAN. Kemudian di sini lab jaringan. VLAN-nya ID-nya 20. Sorry ya, untuk interface-nya jangan lupa interface-nya kita arahkan ke Ether 4 karena kita lewatkan menggunakan Ether 4 play. Ini juga ya, tadi keliru ya. Ini Ether 4. Oke, play. Oke. Jadi di sini di Ether 4 untuk VLAN-nya kita lewatkan menggunakan Ether 4. Untuk VLAN-nya kita pastikan dalam keadaan R atau running gitu ya. Baik, langkah selanjutnya adalah setelah selesai yaitu pemberian IP address. Caranya IP address. Untuk pemberian IP address di sini kita akan menyelesaikan yang VLAN terlebih dahulu ya.
Maka di sini IP address, kemudian add, kemudian kita pemberian IP address sesuai dengan ketentuan soal. Di sini adalah 192.168.40 traffic 28. Oke. Di 192.168.40.1 traffic 28. Kita arahkan ke lab min. Kemudian untuk lokal kita bikin sendiri ya, 19 sendiri 10 10 10 1 lokal. Di sini lokal gitu aja ya. Sorry ya, di sini kita ketentuan soalnya untuk yang VLAN 20 traffic 28. Berarti di sini kita ganti saja 24-nya tinggal 28. Oke. Dari sini untuk jalur lokal, kemudian VLAN, trans VLAN-nya sudah terbentuk. Sekarang tinggal kita hubungkan router MikroTik ini dengan internet. Caranya adalah kita menggunakan IP DHCP client ya. Oke, di sini sudah terhubung dengan internet. Ini statusnya bound, kita cek dengan IP root. Nah, ini kondisinya 00 reachable. Ini berarti sudah benar. Kita tambahkan DNS, kita centang, kemudian kita masukkan DNS tambahan. Lanjut. Kemudian kita coba distribusi internetnya apakah bisa. Maka di sini kita tambahkan IP, kemudian firewall, NAT-nya kita aktifkan, add, kemudian ke general, change-nya kita pilih SRC NAT, out interface-nya kita arahkan ke header 1. Kemudian apply. Sebelum di oke, maka action-nya jangan lupa di sini masquerade ya. Kita play lagi, kemudian oke. Maka secara otomatis di sini untuk byte-nya ketika kita terhubung dengan internet maka di sini akan muncul. Kita coba ping ya. Nah, ketika muncul seperti ini berarti router kita sudah bisa terhubung dengan internet. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk membuat DHCP server untuk lokal kita maupun VLAN kita sehingga mendapatkan IP secara otomatis. Caranya kemudian kita bikin kembali untuk VLAN adminnya. Next lagi sampai finish, kemudian klik 2 kali, IP policy-nya diaktifkan. Kemudian di IP pool-nya di sini kita rubah sesuaikan dengan VLAN admin. Oke. Dari sini ini akan jauh lebih mudah untuk penanganannya, sehingga kalau IP pool-nya ini sudah tertata dengan baik, sehingga ketika ada kesalahan kita mudah untuk memperbaiki jaringan tersebut. Oke.
Oke, lanjut. Untuk WiFi hotspot cukup kita klik 2 kali seperti ini, kemudian generalnya tetap kita kasih nama ya, file satunya hotspot, kemudian modenya kita menggunakan AP Bridge seperti ini. Ya, kita pilih AP Bridge, kemudian untuk SSID-nya adalah nama kalian @ukk. Kemudian untuk country-nya kita menggunakan Indonesia. Begitu selesai, apply, oke. Dari sini udah selesai untuk si radio dari hotspotnya sendiri. Coba kita cek apakah ada di sini. Ada ini ya, hasana@ukk. Baik, kita lanjutkan untuk pemberian IP address di WLAN-nya. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah, IP address. Kemudian kita tambahkan, kita add, kemudian kita berikan IP-nya 192.168.30 tadi .1 prefix 24. Kemudian kita arahkan ke WLAN 1. Kemudian play untuk mempermudah penanganan jalur hotspot. Ini ya, berarti di sini untuk IP address-nya sudah selesai ya untuk jalur hotspotnya 30.1. Kemudian karena kita fungsikan sebagai hotspot, maka kita menggunakan IP hotspot. Nah, dari sini kita akan kita klik server, kemudian kita bikin otomatis hotspot setup. Kita arahkan di hotspot, kemudian next, mesh storage boleh diaktifkan, boleh tidak. Kemudian di sini kita karena di ketentuan sel tidak ada ketentuan soal, next saja, next. Kemudian ini juga next. DNS-nya boleh kalian tambahkan di atasnya tadi, karena di sini gateway-nya adalah 10.1.168.10.1 jalur dari internet ini ya. Tidak pun tidak masalah ya, yang ini ya, khusus untuk yang ini. Next, kemudian DNS name-nya karena tidak ada ketentuan soal, maka di sini saya kasih nama aja ukk, nama kalian ya, misalkan di sini asyana.ukk.net gitu ya, asyana.ukk.net. Dan next, kemudian tadi di sini usernya tamu, kemudian passwordnya voice. Ini ya, next. Kemudian begitu selesai, kita diarahkan di hotspotnya. Kemudian ini adalah hotspot yang sudah kita buat. Kemudian kita pilih ke server profile, kemudian kakaknya klik 2 kali seperti ini. Kemudian cookiesnya kita hilangkan, kemudian kita aktifkan HTTPS-nya saja, agar ketika sewaktu-waktu kita logout kita mudah untuk menanganinya. Play, kemudian oke. Kemudian tadi untuk usernya dipastikan sudah benar ya, name-nya adalah tamu, passwordnya adalah guys. Profilnya kita defaultkan karena tidak ada ketentuan soal. Play, kemudian oke. Dari sini untuk IP hotspotnya otomatis sudah bisa coba kita fungsikan sebagai hotspotnya. Maka secara otomatis ketika benar kita diarahkan untuk masuk di web browser login dari hotspot yang kita bikin, yaitu asyana.ukk.net. Kalau kita masukkan tamu, kemudian passwordnya guys, jika benar maka dia otomatis bisa masuk. Nah, ketika benar dia akan bisa masuk ke jalur internet. Kita coba. Oke, masukkan bing.com. Maka di sini untuk jalur hotspot sudah benar. Untuk monitoringnya IP hotspot, kemudian kita arahkan, kita cek di sini ya, aktif. Di sini kita dapat IP address dengan 30.253 gitu ya. Kemudian untuk namanya ya, namanya atau di ini di hotspot. Nah, ini yang aktif.
192, 168, 30, 253 dengan MAC address 8C70 sekian. Kita coba cek untuk WiFi-nya. Kita cek, ya betul ya. Kita menggunakan 30.253 8C75A. 8C75A berarti sudah benar. Artinya untuk hotspotnya sudah berhasil. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah kita coba untuk konfigurasi RB941 yang kedua ya, yang kita fungsikan sebagai switch manageable. Kita pindahkan yang tadinya kita berada di posisi di RB941 router utama, kita pindahkan ke header 1 di switch yang kedua gitu ya. Nah, posisi kita berada di sini. Oke, kita berada di header 1 ya, header 1 di switch yang kedua, di mikrotik yang kedua. Dan jangan lupa kita ubah IP address-nya, IP default dari mikrotik itu sendiri yang satu kelas, yaitu atau satu jalur 192, 168, 88, 3. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita coba untuk masuk di mikrotiknya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ke interface, kita posisikan bahwasanya jalur transnya untuk distribusi kita menggunakan header 4 gitu ya. Kemudian untuk header 2 ini adalah lab admin ya, ID VLAN-nya 10. Oke, di sini kita akan coba ubah menjadi lab admin. Lab jaringan. Di sini header 2 untuk jalur admin, kemudian header 3 adalah jalur lab jaringan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan coba untuk bridge play, kemudian oke, kemudian kita masuk ke ports, kita arahkan ke header 4. Tuh, maka secara otomatis karena sudah kita sleep, maka di sini langsung tiga-tiganya langsung aktif. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan memfungsikan router ini adalah sebagai switch. Caranya cukup mudah, kita pilih ke menu switch. Router dari RB941 ini sudah support untuk switch, di mana di sini kita menggunakan tipe Atheros 8227. Langkah selanjutnya adalah kita pilih VLAN, kemudian kita pilih add, kemudian switch 1 untuk VLAN ID-nya kita arahkan sesuai dengan dari VLAN yang kita bikin tadi, yaitu VLAN 10 ini ya, VLAN 10. Kemudian dari header 4 untuk transnya, kemudian untuk aksesnya yaitu di lab admin atau header 2, apply, kemudian oke. Begitu juga untuk VLAN 20. VLAN 20 untuk aksesnya menggunakan VLAN trans header 4, kemudian distribusinya, kemudian pengambilannya menggunakan header 3 di lab jaringan. Apply oke. Dari sini untuk VLAN sudah bisa, kemudian tinggal pembagian distribusinya untuk portnya, untuk VLAN-nya, VLAN transnya, distribusinya ini menggunakan modenya adalah square ya. Kemudian untuk VLAN headernya kita menggunakan yang add missing. Nah ya, ini tolong diingat-ingat untuk yang
file transnya itu modenya square, kemudian di header-nya kita menggunakan missing, add if missing. Begitu juga lab jaringan, maka di sini baud mode-nya adalah square, kemudian header-nya always strip, kita pilih always strip, kemudian VLAN-nya jangan lupa VLAN 20, kemudian apply oke. Begitu juga dengan header 2 square, kemudian header-nya always strip, kemudian VLAN 10, jangan lupa apply oke. Maka untuk konfigurasi sudah selesai. Ketika kita benar, maka di sini secara otomatis VLAN akan berfungsi. Coba kita fungsikan. Kemudian saya pindahkan ya, posisinya berada di ini ya, di remote access-nya kita berada di header 2. Kemudian kita coba di header 3. Kalau kita benar di header 2, kita dapat IP 40 titik sekian. Oke. Kita cek, saya pindahkan terlebih dahulu. Baik, kita coba ya. Kita akan coba di sini properties, kemudian kita pakai yang Optane ya. Kita coba switch-nya berfungsi, VLAN-nya atau tidak. Nah, kita status, kemudian detail. Nah, di sini kita dapat IP 40.14, kemudian 40.1. Kita berada di sini ya. Kita berada di posisi sini. VLAN 10-nya sudah bisa aktif. Selanjutnya kita coba untuk VLAN yang ke-20 ya. Oke, ini adalah VLAN 20, harusnya kita dapat IP 20 titik sekian. Oke, kita cek size, kemudian detail. Ya, VLAN 20. Artinya VLAN sudah berfungsi. Baik, itu saja untuk soal penyelesaian paket 1 untuk ujian kompetensi keahlian dengan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.